artinya kekayaan kita itu nggak balik pada rakyat, nggak masuk kembali ke APBN kan. Jadi itu udah langsung menunjukkan bahwa ya salah kebijakan itu kan. Tapi kalau orang bilang sukses, iya sukses. Tetapi kalau kita preteli angkanya itu betul-betul nggak ada yang balik ke rakyat. Yang ada diambil oleh empat oligarki aja kan. Dari semua rumah Bang Rocky, ini tempatnya yang saya paling suka nih Bang. Wah ini karena di sini kita dikelilingi buku-buku. Ini lagi pegang buku. Komik juga isinya. ada komik sini. Komik ada. Komik apa Bang? Conan. Wah aku suka Conan. Conan. Cincai, ini tadi ngambil buku ini karena apa matching sama baju Bang. Selain itu juga ini isinya adalah filsuf-filsuf. Tapi tahu nggak ini yang paling banyak dicoret? Filsufnya Hegel sini. Bang, aku pengen tahu Rocky Gerung dalam mendeskripsikan 2022 untuk Indonesia itu seperti apa? Karena banyak yang terjadi di tahun ini ya Bang ya. Ya kekacauan politik pertama tuh dan orang berebut kekuasaan tuh. Jadi kalau saya deskripsikan secara gampang, Indonesia 2022 itu kayak orang berebut naik metro mini Reot. Yang penting nyampe. Maksudnya nyampe ke 2023 tuh. Kan politisi tuh berebut tuh. Kayak berebut metro mini Reot, padahal isinya tuh copet semua di dalam kan. Kira-kira gitu Indonesia tuh. Tapi sisi positifnya apa Bang? Ada positifnya. Untuk melihat 2022 ini. Kita nggak lihat hal yang positif selama 2022. Soal apa? Soal ekonomi nggak ada positifnya. Soal kesejajaran manusia tetap konflik basisnya sara agama itu diprovokasi terus. Jadi kita mesti bilang karena nggak ada yang positif maka 2023 mesti kita bikin positif kan. Dan orang berupaya untuk lihat 2023 sebagai tapisan etika supaya pemimpin itu nggak sekedar elektabilitasnya yang dijagoin tapi juga etikabilitasnya, intelektualitasnya. Tapi justru di situ yang sangat mungkin nggak terjadi. Karena akhirnya isu headline hari ini adalah penundaan pemilu kan. Jadi percuma kita bayangin tadi yang positif di 2022, kalau di 2023 pemilunya mau ditunda dan kasakusuk itu begitu. Caca. Kalau Abang mengomentari masyarakat kita di 2022 ini seperti apa? Apakah mungkin masyarakat kita ini bisa kita kategorikan berhasil karena bisa melewati tahun 2022 ini masih tahun pandemi ya? Masih, tapi masyarakatnya sendiri istilah psikologinya letargi. Letargi artinya capek tapi nggak tahu mau bikin apa-apa. Malas gitu. Jadi orang bilang, ya kue syarah-syarah. Whatever will be, the future is not ours to see. Kue syarah-syarah. Kira-kira masyarakat punya pesimisme begitu tuh. Siapapun yang mau jadi, ya silahkan deh. Yang penting yang akan jadi nanti kasih kita harga yang murah. Jadi itu harapan orang biasa. Nah, pejabat-pejabat nggak paham harapan itu kan. Dan itu yang menyebabkan konflik politik pasti akan berlanjut. Kalau misalnya pemilu ditunda kan orang merasa nggak ada perubahan dong. Padahal orang ingin cepat-cepat berubah. Jadi psikologi masyarakat tadi, cacatannya itu ingin cepat berubah, tapi dia nggak tahu mau ngapain kalau pemilu ditunda. Yang terjadi pasti kekacauan lagi kan. Oke, berarti 2022 politiknya masih hiruk pikuk, masyarakatnya masih perlu berbenah lagi. Sekarang ekonomi nih Bang, ada yang bilang katanya 2022 ini ekonomi Indonesia tumbuh positif kok dibandingkan dengan negara lain yang ya agak ada kontraksi juga ya. Bagaimana menurut pendapat Abang? Ya itu statistik yang dibuat oleh pemerintah tuh. Tetapi kalau kita lihat sektor mikronya, kan pemerintah bilang makronya bagus, iya tapi mikronya gimana tuh? Misalnya Presiden kemarin bilang, ya di Halmahera, Maluku Utara itu ekonominya tumbuh bahkan 23%. Itu ajaib kan. Tetap yang tumbuh itu 2-3 orang, yang di bawah itu UKM terkapar. Jadi selalu kita mesti lihat bahwa yang disebut tumbuh itu kalau kita lihat makronya, padahal mikronya itu daya beli nggak bisa tuh di jalanan tetap orang minta-minta. Makin menjadi itu. Jadi sebetulnya palsu kalau sekedar melihat data makro. Karena data makro itu hanya menunjukkan besaran terakhir.
Di dalamnya disembunyikan kesenjangan. Iya. Kalau di kita misalnya berlima di sini, uang berapa uang kalian semua tuh? Ya 1 juta. Oh iya, tapi 2 orang, 3 orang dari kita cuma punya 20.000. Yang lain punya 1.880.000 kan. Kan itu senjang namanya. Bang, biasanya kan kalau kita menuju tahun yang baru, Ya. kita harus banyak belajar dari tahun sebelumnya, Betul. 2022. Kita bahas satu-satu nih Bang, kalau untuk politik misalnya, harus seperti apa sih pemerintah kita, elit kita, partai kita, supaya lebih bagus lagi lah pastinya. Dia harus seperti yang dia janjikan. Kan kita nggak tuntut macam-macam kan. Jadi kalau anggota DPR berjanji akan taat pada konstitusi, kalau presiden berjanji akan makmurkan rakyat, itu aja yang kita tagih kan. Kita nggak nagih sesuatu yang nggak dia janjikan. Tetapi seringkali pejabat itu melakukan sesuatu yang tidak dia janjikan, lalu itu dia promosikan kan. Kan itu sialnya begitu. Loh dia janjinya nggak itu kok, tapi kan kita berhasil. Iya, tapi itu bukan yang Anda janjikan itu kan. Jadi kejujuran di dalam menjanjikan itu yang biasa disebut ada jarak antara election dan decision. Waktu dia masuk election, pemilihan dia janjikan. Waktu dia berkuasa, keputusannya lain tuh. Itu yang bikin rakyat frustrasi, sebetulnya dia frustrasi. Tapi frustrasi itu nggak bisa disalurkan karena nggak ada partai oposisi di kita tuh. Lain kalau di luar negeri, frustrasi itu pasti diambil alih oleh partai oposisi itu. Dan sekarang nggak ada partai oposisi. Jadi yang buruk itu dalam politik kita nggak ada partai oposisi. Padahal rakyat berharap ada yang mengawasi kekuasaan. Itu sebenarnya rumusnya sederhana aja tuh. Oke, kalau untuk ekonomi supaya bagus lagi itu harus kayak gimana ya Bang ya? Mengingat bahwa ini kan global ya Bang ya, kondisi perekonomian yang morat-marit istilahnya susah. Ancaman krisis global ini udah jadi menghantui kita. Ini gimana? Kita harus apa? Kita andalkan ekonomi kita dari ekstraktif industri, sawit, batu bara dijual, nikel. Tapi itu nggak nyampe balik ke masyarakat. Kalau saya misalnya gambarkan itu. Zaman Pak Harto, ekstraktif industri yang dari dulu kita cuma dagang komoditi itu, yang balik ke negara kira-kira masih 35% itu. Yang balik ke negara tuh. Jadi kita kasih konsesi, orang bolehlah eksploitasi, tapi negara dapat 33% tuh. Zaman SBY masih dapat kira-kira 25%. Zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Iya. Artinya kekayaan kita itu nggak balik pada rakyat, nggak masuk kembali ke APBN kan. Jadi itu udah langsung menunjukkan bahwa ya salah kebijakan itu kan. Tapi kalau orang bilang sukses, iya sukses. Tetapi kalau kita preteli angkanya itu betul-betul nggak ada yang balik ke rakyat. Yang ada diambil oleh empat oligarki aja kan. Jadi benar-benar kalau kebijakan itu efektif langsung ke masyarakat, dirasakan. Harusnya begitu gitu, tuh. Nah masyarakat dapat BLT, iya tapi BLT itu berapa? Itu artinya kan menghina rakyat kan. Jadi lu gua kuras tapi ntar gua kasih BLT, bukan. Yang pertama adalah yang diambil negara mesti kembali dalam bentuk pajak proporsional misalnya, taxing the rich misalnya kan. Nah kalau untuk masyarakat Bang, masyarakat harus apa sih? Apakah kerja keras lagi? Mungkin ada masyarakat, saya itu udah kerja keras loh, udah luar biasa itu untuk apa ya, menghidupi diri kita. Tapi memang zaman ini sekarang serba susah. Gimana ini Bang? Bahkan masyarakat yang disebut kelas menengah itu utang ojol itu sampai sekarang tinggi sekali itu. Di Bandung mahasiswa berutang pada ojol kemudian terlibat bunga berbunga tuh. Karena daya hidupnya pinjol ya Bang ya. Pinjaman online, pinjol. Iya, saya bilang onjol lah. Onjol artinya orang yang melakukan pinjaman online. Oke Bang. Ya kenapa? Dapat kan? Mungkin buat ini Bang, ongkos, buat makan. Ini kan primer gitu. Iya, justru itu. Mereka. Ini gimana? Kan biasanya dia dapat bulanan dari orang tuanya di desa tuh. Itu menunjukkan kalau mahasiswa udah jadi onjol, orang yang melakukan pinjaman online, pelaku pinjol namanya onjol itu artinya dana dari desa pun dari keluarga mereka di kampung nggak nyampe kan. Ya. Jadi itu pertanda pertama bahwa daya beli itu kurang sekali itu gitu, Caca. Oke, Bang, tapi 2023 Bang Rocky akan tetap terus dengan gayanya vokal seperti ini atau mungkin kayaknya mau direm-rem dikit ini gimana? Iya, kalau saya dapat komisaris ya saya ganti gaya saya. Atau kalau saya dapat pinjol yang ratusan miliar tapi nggak perlu saya bayar, saya ganti.
Kenapa? Sampai ketawa ini. Bang, ini G-Friends masih penasaran tentang Abang karena nanti aku akan ada gimmick sedikit, game sedikit, judulnya tentang aku supaya G-Friends ini makin tahu dalam-dalamnya ini Bang Rocky Gerung. Tapi kayaknya di sana seru tuh Bang ya. Kita ke sana nanti ya. Badai pasti berlalu. Golkar nomor 4.